Teman-teman tahu tidak bahwa gelombang mekanik itu adalah satu gelombang yang memerlukan perantara untuk merambat seperti udara, air, atau tali. Karakteristik dari gelombang mekanik itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu merupakan jarak antara dua puncak atau lembah secara berturut-turut. Kemudian yang kedua itu ada amplitudo atau tinggi maksimal dari satu gelombang pada posisi seimbang. Kemudian yang ketiga ada frekuensi, adalah jumlah gelombang dalam satu detik atau hertz, jumlah satuan gelombang dalam satu detik atau hertz. Kemudian ada periode atau waktu yang diperlukan dalam satu gelombang penuh. Kemudian ada cepat rambat gelombang atau jarak yang ditempuh atau jarak yang diperlukan dalam tiap satuan waktu. Kita akan membahas mengenai besaran fisis pada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu merupakan suatu gelombang yang berambat dari satu titik ke titik lain dengan energi yang ikut bergerak. Contohnya itu adalah ketika kita contohnya adalah gelombang pada permukaan air ketika kita melemparkan batu. Nah, yang kedua itu gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu tidak merambat, melainkan hanya berosilasi di tempat atau terjadi ketika dua gelombang identik bertemu dari dua arah yang berlawanan atau dari arah yang berlawanan. Contohnya ketika senar gitar yang dipetik. Nah, teman-teman, gelombang atau pemantulan gelombang pada ujung bebas dan ujung tetap itu berbeda. Ujung bebas pada ujung bebas ketika gelombang tiba itu akan dipantulkan pada arah yang sama, sedangkan gelombang yang dipantulkan pada ujung tetap itu fasenya akan berubah atau akan dipantulkan dari arah yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi dan cepat rambat gelombang pada percobaan Melde. Contohnya itu adalah sebuah dawai dengan panjang 2 meter, massa 0,1 kg dan ditegangkan dengan gaya 20 Newton menghasilkan gelombang stasioner dengan 4 perut. Hitunglah frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang. Penyelesaian yang pertama adalah kita mencari linearnya dulu. Linearnya adalah dengan simbol U atau mu, itu rumusnya adalah massa per L sama dengan 0,1 kg per 2 meter, atau L itu adalah panjang. Jadi 0,1 kg kita bagi 2 itu sama dengan 0,05 kg per meter. Kemudian baru kita cari frekuensinya. Frekuensinya itu rumusnya adalah F sama dengan 4 atau dengan 4 perut itu dikali 2 dikali 2, atau kita ambil dari panjangnya tadi 2 dikali 2, 4 per 2 kali 2 dikali akar 20 per 0,05. 4 per 2 kali 2 itu hasilnya 1, dan akar dari 20 per 0,05 hasilnya adalah 20. Jadi 1 kali 20 itu sama dengan 20 Hz. Itu untuk frekuensinya. Kemudian untuk cepat rambat gelombang, tinggal kita masukkan V sama dengan 20 akar dari 20 per 0,05. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Itulah tadi cara kita mencari atau menghitung frekuensi cepat rambat gelombang pada dawai dengan percobaan Melde. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pengertian resonansi, intensitas, taraf intensitas, efek Doppler, dan layangan. Nah, resonansi sendiri itu merupakan suatu kejadian ketika suatu benda bergerak akibat adanya getaran yang didapatkan dari benda di sekitarnya. Kemudian ada intensitas. Intensitas itu adalah energi yang dibutuhkan dalam setiap satuan waktu untuk menembus bidang tegak lurus. Kemudian yang ketiga ada taraf intensitas. Taraf intensitas itu adalah perbandingan logaritma sumber bunyi dengan pendengaran manusia. Kemudian yang keempat itu ada efek Doppler. Efek Doppler itu adalah perubahan yang terjadi akibat gerak relatif dari frekuensi bunyi. Kemudian yang kelima ada layangan. Layangan itu adalah perubahan kuat lemahnya suatu sumber suara atau sumber bunyi akibat yang sama dan didengarkan secara bersamaan. Teman-teman, ketika kita melakukan percobaan resonansi, percobaan tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana suatu sumber bunyi
bergetar ketika diberikan gangguan secara periodik. Nah, makna fisiknya itu terjadi penguatan amplitudo getaran di mana efek tersebut dimanfaatkan pada aplikasi musik, komunikasi radio, atau peralatan elektronik lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dan ciri umum gelombang cahaya. Nah, yang pertama itu adalah interferensi. Interferensi ini terjadi ketika dua gelombang atau lebih bertemu dan menghasilkan pola gabungan, yang dapat menghasilkan interferensi konstruktif atau penguatan, atau dapat juga menghasilkan interferensi destruktif atau pelemahan. Kemudian yang kedua ada difraksi atau pembelokan gelombang cahaya ketika melewati celah kecil atau rintangan. Jadi semakin kecil celahnya, semakin kecil rintangannya, semakin banyak difraksi yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi ini pembelok adalah perubahan getaran arah gelombang cahaya sehingga berosilasi pada satu bidang saja. Teman-teman, salah satu contoh penerapan konsep polarisasi pada kehidupan sehari-hari kita itu ada dua yang saya ambil. Yang pertama itu kacamata hitam polarisasi. Ini berfungsi untuk menghilangkan silau dari permukaan datar seperti air atau jalan raya. Kemudian ada kamera. Filter polarisasi pada kamera itu membantu mengurangi tingkat kesilauan pada objek yang akan diambil dan membantu meningkatkan kejernihan gambar. Teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai gelombang. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.